Anak perempuan sang jutawan semakin hari semakin kehilangan berat badan. Setiap hari semakin lemah, semakin pucat, semakin ketakutan. Para dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Tetapi yang menemukan kebenaran adalah seorang pembantu rumah tangga. Dan apa yang dia temukan di dalam rumah itu begitu kejam hingga tidak ada seorang pun yang akan percaya jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Rumah itu terlalu besar untuk suara yang begitu sedikit di dalamnya. Di antara lorong-lorong berlantai marmer, udara terasa selalu dingin dan keheningan membawa beban yang sulit dijelaskan. Pembantu rumah tangga yang baru, Sari, berjalan pelan, mengamati setiap detail rumah mewah itu. Lantainya berkilau, vas-vas bunga tertata sempurna, karpet-karpet tampak baru. Tetapi ada sesuatu di tempat itu yang tidak cocok dengan kesempurnaan itu. Sesuatu yang kelam. Dia baru mulai bekerja di sana 3 hari yang lalu dan sudah merasa bahwa rumah itu menyimpan lebih dari yang ditampilkan. Dari lantai atas terdengar batuk pelan. Dia menoleh dan melihat seorang gadis kecil menuruni tangga perlahan, berpegangan pada pegangan tangga. Itu adalah Bunga, putri dari Pak Hendra Wijaya, sang jutawan pemilik rumah megah itu, yang sudah menjadi duda selama 3 tahun. Gadis kecil itu tampak terlalu rapuh untuk usianya yang 8 tahun. Kulit pucat, lingkaran hitam di bawah mata, dan tatapan kosong. Seperti seseorang yang mencoba memahami dunia tetapi sudah lelah. "Selamat pagi, sayang," kata Sari dengan senyum lembut. Bunga ragu-ragu. "Selamat pagi," jawabnya pelan, suaranya nyaris berbisik. Sari memperhatikan gadis kecil itu mengenakan gaun mahal, tetapi terlalu longgar di tubuhnya. Kain itu menggantung di bahu, menunjukkan betapa banyak berat badan yang telah hilang. "Mau kakak bantu turun?" tanya pembantu itu. "Tidak perlu," jawab gadis kecil itu dengan pandangan tertunduk ke lantai. "Mama baru tidak suka kalau aku minta tolong." Sari merasakan bulu kuduknya merinding. Mama baru. Begitulah anak itu memanggil Ratna, istri baru Hendra. Saat sarapan, meja sudah ditata dengan segala yang bisa dibeli uang. Nasi uduk, telur dadar, tempe goreng, buah-buahan, dan susu hangat. Hendra membaca koran pagi dengan rapi dalam kemeja dan celana bahannya yang sempurna. Ratna, anggun dan tersenyum, menyeruput teh manisnya dengan anggun, seperti seseorang yang hidup dalam iklan keluarga sempurna. Bunga duduk dalam diam. Ratna menyiapkan piring gadis kecil itu. Buah potong, roti bakar dengan selai, susu hangat. "Ayo makan, sayang," katanya dengan suara manis. "Kamu perlu menambah berat badan, ingat?" Gadis kecil itu hanya menatap piringnya. Matanya dipenuhi air mata yang tertahan. Sari mengamati dari kejauhan, berpura-pura merapikan lemari hias. Dia melihat ketika Bunga mengaduk-aduk makanan dengan sendok, tanpa benar-benar makan. Dia juga melihat ketika Ratna melemparkan tatapan cepat, tatapan yang tidak cocok dengan senyumannya, tatapan peringatan. Hendra, yang tidak memperhatikan, tidak menyadari apapun. Dia terus membaca koran, tidak menyadari ketegangan diam di antara keduanya. Beberapa saat kemudian, ketika sang majikan pergi bekerja, rumah mewah itu kembali sunyi. Sari mencuci piring sambil memikirkan gadis kecil itu. Tidak lazim seorang anak kehilangan berat badan sebanyak itu tanpa penjelasan. Dokter datang hampir setiap minggu, menurut Wati, juru masak di rumah itu. Tapi semua mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang abnormal. Tidak ada yang abnormal. Sari tidak percaya hal itu. Ada sesuatu yang salah dan dia merasakannya. Saat mengumpulkan pakaian di lantai atas, dia mendengar suara pelan dari kamar gadis kecil itu. Pintunya sedikit terbuka. Sari mengintip. Bunga sedang duduk di lantai, bersembunyi di balik tempat tidur, memakan sepotong roti yang dibungkus tisu dengan terburu-buru. Ketika menyadari kehadiran Sari, dia terkejut. Sari berlutut, merendahkan suaranya.
Tidak apa-apa, sayang. Kamu boleh makan. Gadis kecil itu menatapnya, mata berkaca-kaca. Tapi jangan bilang mama baru. Kalau dia tahu, dia akan marah. Sari merasakan hatinya tercubit. Kenapa, Bunga? Karena dia bilang makan terlalu banyak itu jelek. Anak perempuan yang sopan tidak makan seperti orang miskin. Pembantu itu terdiam. Sesaat dia ingin memeluk gadis kecil itu, tetapi menahan diri. Aku mengerti, katanya dengan tenang. Kalau begitu makan dengan tenang ya. Aku tidak akan bilang siapa-siapa. Gadis kecil itu mengangguk dan melanjutkan makan perlahan, seperti seseorang yang takut bahkan untuk mengunyah. Malam itu, saat membersihkan lorong, Sari mendengar Ratna berbicara di telepon di ruang kerja. Suaranya pelan, tetapi nadanya berbeda, tanpa kelembutan sama sekali. Sudah kubilang, dia akan terbiasa, kata Ratna. Anak manja ini perlu belajar disiplin. Hendra itu buta, percaya semua yang dia katakan. Sari mendekat lebih dekat, jantungnya berdegup kencang. Ma, kalau terus begini, semuanya akan berantakan, lanjut Ratna. Aku tidak mau membesarkan anak perempuan gemuk dan cengeng di rumahku. Pembantu itu mundur, merasakan perutnya bergejolak. Di sana, pada saat itu, dia memahami apa yang sedang terjadi. Keesokan paginya, Bunga tampak pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang semakin dalam. Ratna menuruni tangga sambil tersenyum, berpura-pura khawatir. Sayang, kamu perlu makan, katanya, meletakkan piring di depan gadis kecil itu. Bunga hanya menundukkan kepala. Sari mengamati dari dapur, kemarahan tumbuh di dalam dirinya. Dia melihat ketika Ratna membungkuk diam-diam dan berbisik di telinga gadis kecil itu, kalau kamu tidak makan dengan benar, kamu akan masuk kamar gelap lagi. Bunga menciut, air mata jatuh dalam diam. Sari melangkah maju, tetapi berhenti. Jika dia berbicara, dia akan dipecat saat itu juga. Jika dia diam, gadis kecil itu akan terus menderita. Dilema itu membakar di dalam dirinya. Hendra, sekali lagi tidak menyadari apapun. Dia melihat jam dan berkata terburu-buru, aku harus pergi, pulang malam. Ketika dia pergi, Ratna mengambil piring gadis kecil itu dan membuang semuanya ke tempat sampah. Sari mengamati dari pintu. Dia sakit, Bu Ratna, katanya dengan suara tegas. Dia perlu makan. Dan siapa kamu berani memberitahu cara membesarkan anak tiriku? Jawabnya kering dengan senyum beracun. Sari menarik napas dalam-dalam. Dia tahu dia sedang melangkah di wilayah berbahaya, tetapi di lubuk hatinya sebuah keyakinan mulai terbentuk. Bunga tidak sakit. Dia sedang dihancurkan dalam diam. Dan Sari berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengungkap segalanya, meskipun itu berarti kehilangan pekerjaan, atau sesuatu yang lebih buruk. Keheningan pagi di rumah mewah itu terasa semakin berat. Sari sedang menyapu lorong ketika mendengar suara langkah kecil di lantai atas. Dia mendongak dan melihat Bunga berdiri di tangga, memeluk boneka beruang yang sebelah matanya hilang. Gadis kecil itu tidak berkata apa-apa, hanya mengamati. Helai-helai rambut yang tipis jatuh menutupi wajah dan matanya, besar, dalam, dan sedih, seolah meminta pertolongan tanpa mengeluarkan suara. Selamat pagi, sayang, kata Sari, berusaha tampak ringan. Bunga memaksakan senyum kecil, tetapi hanya sebentar. Mama baru bilang aku tidak boleh banyak bicara. Dia menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Kenapa dia bilang begitu, sayang? Dia bilang, anak yang banyak bicara ujung-ujungnya ngomong yang tidak-tidak. Jawaban itu keluar begitu saja, seperti sesuatu yang telah dihafalkan gadis kecil itu. Sari merasakan dadanya sesak. Kamu suka sama dia? Tanyanya dengan hati-hati. Bunga mengalihkan pandangan.
Papa suka, jadi aku berusaha suka juga. Kepolosan kalimat itu lebih menyakitkan daripada pengakuan apapun. Sore itu, Ratna mengadakan pertemuan kecil dengan teman-temannya. Rumah itu sempurna dan dia memastikan semuanya bersinar, termasuk penampilan. Sari melayani para tamu dengan sopan, tertawa dengan ramah ketika Ratna memujinya di depan umum, dan diam ketika tawa terdengar palsu. Tetapi matanya yang tajam selalu mencari bunga. Gadis kecil itu duduk di sudut dalam diam, dengan buku terbuka di pangkuan. Ratna memanggilnya sesekali, hanya untuk memamerkannya. Lihat, teman-teman. Anak tiri saya gadis kecil yang sopan, jarang bicara, benar-benar seorang wanita sejati. Para wanita tertawa kagum. Bunga hanya menundukkan kepala. Tetapi ketika semua orang teralihkan, Sari melihat gerakan kecil itu. Gadis kecil itu diam-diam meletakkan tangan di perutnya dan menekannya, berusaha menyembunyikan rasa sakit. Beberapa jam kemudian, setelah tinggal berdua, Sari membawa semangkuk sop ayam ke kamar gadis kecil itu. Ini sedikit untukmu ya. Masih hangat. Bunga melihat sekeliling seperti seseorang yang takut ketahuan. Kalau dia tahu, aku akan dihukum. Tidak ada yang akan tahu, bisik Sari, duduk di sampingnya. Janji. Gadis kecil itu ragu-ragu, tetapi menerima mangkuk itu. Dia menyuap 3 sendok lalu berhenti. Aku tidak boleh makan banyak. Kenapa? Tanya Sari dengan lembut. Bunga menatap lantai. Karena mama baru bilang kalau aku gemuk, papa akan berhenti menganggapku cantik. Sama seperti yang terjadi padanya. Sari membeku. Di dalam hatinya, dia merasakan simpul yang terbentuk di tenggorokan. Gadis kecil itu berbicara dengan begitu natural, seperti seseorang yang mengulang apa yang sudah berkali-kali didengar. Dan papa? Apa kata papa? Papa tidak tahu. Mama baru bilang ini rahasia kita berdua. Sari menghela napas. Pada saat itu, sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan lagi sekadar kasihan, melainkan kemarahan. Di hari-hari berikutnya, pembantu itu mulai mengamati setiap detail dengan penuh perhatian. Dia menyadari bahwa Ratna mengontrol semua yang dimakan gadis kecil itu. Saat makan siang, dia menyajikan porsi yang sangat kecil. Saat makan malam, dia bilang sop ayam terlalu berat untuk anak yang lemah. Dan ketika Hendra memuji istrinya karena merawat putrinya dengan baik, senyum wanita itu adalah kemenangan murni. Sari merasa semakin tercekik dengan apa yang dilihatnya. Dia tahu jika berbicara tanpa bukti dia akan dipecat. Tetapi yang paling menyakitkan adalah melihat bunga memudar di depan matanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Pada suatu pagi hari Rabu, Sari mendengar suara dari kamar gadis kecil itu. Dia mengetuk pelan pintu. Boleh masuk? Tidak ada jawaban. Dia mendorong pintu dengan hati-hati. Bunga berdiri di depan cermin dengan pita ukur melilit di pinggangnya. Apa yang kamu lakukan, sayang? Gadis kecil itu menjawab serius. Aku lagi lihat apakah sudah kurus. Sari mendekat dengan ngeri. Siapa yang mengajarimu itu? Mama baru. Dia bilang kalau aku tidak kurus, aku tidak bisa pakai gaun yang dia belikan. Mata Sari berkaca-kaca, dia berlutut di depan gadis kecil itu, menggenggam tangan mungilnya. Kamu cantik apa adanya, dengar? Tidak perlu berubah apapun. Bunga tersenyum malu, seperti seseorang yang ingin percaya tetapi tidak tahu apakah boleh. Lalu, dengan nada yang nyaris tak terdengar, dia bertanya, boleh aku ceritakan rahasia? Sari mengangguk. Boleh. Gadis kecil itu melihat sekeliling dan berbisik, kemarin dia mengunci aku di kamar gelap. Dia bilang supaya aku memikirkan semua yang sudah kumakan. Suaranya tercekat. Sari merasakan darahnya membeku. Dia melakukan apa?
Aku di sana lama sekali. Aku takut. Air mata mulai mengalir. Tapi dia bilang baru akan membuka pintu kalau aku janji untuk patuh. Sari menarik napas dalam-dalam untuk menahan tangisnya sendiri. Dia memeluk gadis kecil itu, berusaha menahan kemarahannya sendiri. Tidak ada yang akan menguncimu lagi, ya? Aku janji. Malam harinya, ketika Hendra pulang, Ratna tersenyum, seperti biasa. Bunga makan dengan baik hari ini, katanya dengan suara manis. Sepertinya dia mulai membaik. Sari mengamati dari dapur, berusaha mengendalikan diri. Bohong. Gadis kecil itu hampir tidak menyentuh piringnya. Sementara Ratna dan Hendra makan malam, Sari melihat Bunga melewati lorong, tanpa alas kaki, dengan kepala tertunduk. Dia mengikuti gadis kecil itu secara diam-diam. Di kamar, Bunga mengeluarkan sesuatu dari bawah bantal. Sebuah kotak kecil berisi pil. Apa itu, sayang? Tanya Sari, terkejut. Gadis kecil itu kaget dan mencoba menyembunyikannya. Ini supaya aku tidak merasa lapar. Mama baru memberikannya kalau papa tidak melihat. Sari menjadi pucat, dia berlutut di depannya. Kamu sudah minum ini setiap hari? Bunga mengangguk. Dia bilang supaya aku ringan seperti burung. Sari merasakan tangannya gemetar. Sekarang dia yakin. Ratna sedang meracuni gadis kecil itu sedikit demi sedikit. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Dia berbaring, tetapi kata-kata anak itu bergema di kepalanya. Supaya aku ringan. Dia tahu harus bertindak, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti. Jika dia menghadapi Ratna sekarang, dia akan dipecat sebelum bisa membantu Bunga. Dia bangun di tengah malam dan pergi ke lorong. Kamar gadis kecil itu gelap, tetapi celah pintu membiarkan suara pelan lolos, isakan yang tertahan. Sari mendekat dan mendengar suara lemah gadis kecil itu. Ya Allah, aku takut. Pembantu itu menyandarkan dahinya di pintu, mata berkaca-kaca, berbisik pelan. Aku di sini, Bunga, dan aku janji tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Janji yang dibuat dalam kegelapan itu akan menjadi awal dari segalanya. Sari belum tahu, tetapi pada minggu yang sama, rahasia rumah mewah itu akan mulai runtuh. Pagi itu, matahari seolah enggan masuk melalui jendela. Rumah mewah itu, meskipun terang, tampak tenggelam dalam bayangan. Sari sedang mengepel lantai ruang utama ketika mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan mendapati Ratna berdiri di tangga dengan segelas jus di tangan dan senyum yang sudah dia pelajari untuk ditakuti. Selamat pagi, Sari. Tidur nyenyak? Suaranya manis, tetapi matanya dingin. Iya, Bu, jawabnya, berusaha terdengar biasa. Bagus. Ratna berjalan ke sofa, duduk dengan anggun. Kamu tahu, aku suka orang yang tahu batas, dan sejauh ini kamu sudah seperti itu. Sari merasakan udara menjadi berat. Dia tahu kata-kata itu memiliki makna ganda. Terima kasih, Bu. Saya berusaha melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin. Semoga terus begitu, jawab Ratna, mengaduk jusnya perlahan. Di rumah ini, aku tidak suka orang yang terlalu ingin tahu. Tatapan keduanya bertemu sejenak dan pada saat itu Sari mengerti. Ratna tahu dia sudah melihat terlalu banyak. Beberapa jam kemudian, Sari pergi ke kamar Bunga, menemukan gadis kecil itu berbaring dengan boneka beruang di pangkuan dan tatapan kosong. Hai, sayangku, merasa lebih baik hari ini? Bunga hanya menggelengkan kepala. Mama baru bilang aku gemuk. Dia menahan amarahnya. Mau aku ceritakan rahasia? Tanyanya, berusaha memancing senyum. Mau? Pembantu itu duduk di samping tempat tidur. Waktu aku kecil, orang juga bilang aku jelek.
Tapi tahu apa kata ibuku? Kecantikan sejati tidak tinggal di cermin, tapi tinggal di sini. Dia menyentuh dada gadis kecil itu. Di dalam diri kita. Bunga tersenyum malu, tetapi momen itu terganggu. Pintu terbuka pelan dan Ratna muncul di ambang pintu dengan senyum palsu yang sama. Pemandangan yang manis sekali, katanya sambil masuk. Sari, sayang, bisa tinggalkan aku berdua dengan bunga? Suaranya manis, tetapi tatapannya berkata lain. Sari ragu. Saya hanya sedang mengganti spray, Bu. Biar saya yang selesaikan, jawab Ratna, tanpa melepaskan tatapannya. Sari mundur, tetapi sebelum keluar dia melihat gerakan kecil itu. Ratna meremas bahu gadis kecil itu dengan kuat, menyamarkan gerakan itu di balik senyum. Dan senyum bunga mati di sana. Di luar, Sari bersandar di dinding, berusaha menahan amarah. Dia mendengar suara teredam Ratna. Kamu tahu apa yang terjadi kalau bicara yang tidak-tidak? Tahu kan, bunga? Keheningan berat menyusul. Lalu langkah pelan dan pintu tertutup. Sari menarik napas dalam-dalam. Dia harus melakukan sesuatu, tetapi masih belum punya bukti. Setiap kata, setiap tuduhan tanpa bukti bisa membuat dia kehilangan pekerjaan dan meninggalkan gadis kecil itu sendirian. Dia memutuskan mulai saat itu dia akan mengamati segalanya. Tidak ada yang boleh terlewatkan lagi. Keesokan paginya, Hendra pergi pagi-pagi untuk perjalanan bisnis. Tinggal mereka bertiga di rumah. Sari sedang membantu di ruang cuci ketika mendengar suara piring pecah. Dia berlari ke dapur. Ratna berdiri dengan marah dan bunga gemetar dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma tidak sengaja menjatuhkan piringnya, kata gadis kecil itu nyaris tanpa suara. Kamu memang ceroboh, teriak Ratna mendekat. Tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Sari segera bertindak, menempatkan dirinya di antara keduanya. Tenang, Bu, itu cuma kecelakaan. Ratna menoleh perlahan dengan senyum beracun yang sama. Dan siapa yang minta pendapatmu? Keheningan yang menyusul mencekik. Bunga terisak pelan. Biar saya yang bersihkan, kata Sari tegas. Anak ini tidak salah. Ratna menarik napas dalam, berpura-pura menenangkan diri. Tentu, jangan dibesar-besarkan. Dia berbalik ke Bunga dan dengan suara tenang melanjutkan, tapi nanti malam kita bicara ya, sayang? Sari merasakan perutnya membeku. Dia tahu apa arti kata-kata itu. Ketika malam tiba, rumah mewah itu tenggelam dalam keheningan. Sari berpura-pura tidur, tetapi tetap waspada. Tak lama setelah tengah malam, dia mendengar derit dari lorong. Dia bangkit dalam diam, mengikuti suara itu, lampu kamar Bunga menyala. Dari celah pintu, dia melihat Ratna berdiri di samping tempat tidur gadis kecil itu, dengan ekspresi yang menakutkan. Kamu mau terus membangkang? Begitu, katanya dengan suara pelan. Bunga menangis. Aku tidak melakukan apa-apa. Diam. Ratna mengangkat tangannya, tetapi berhenti ketika mendengar suara. Sari, tanpa berpikir, mendorong pintu dan masuk. Apa yang terjadi di sini? Ratna berbalik terkejut. Sesaat, topengnya jatuh. Tatapannya penuh kebencian murni. Tidak ada, jawabnya dingin. Anak ini mimpi buruk. Aku datang melihat ada apa. Bunga terisak, berusaha menahan tangis. Sari tahu jika dia berbicara sekarang dia akan kehilangan segalanya. Tetapi ketakutan gadis kecil itu berbicara lebih dari kata-kata manapun. Biar saya bawa dia tidur di kamar tamu, Bu. Supaya lebih tenang. Ratna mengangkat sebelah alis. Di kamar tamu? Hanya untuk malam ini. Keduanya saling menatap selama beberapa detik, hingga Ratna tersenyum,
Senyum yang sudah tidak menipu siapapun. Tentu, terserah kamu. Sari keluar dari kamar dengan langkah pelan. Ketika suara hak sepatu menghilang, Sari memeluk gadis kecil itu. Tenang, tidak apa-apa, aku di sini. Bunga menangis hingga tertidur. Keesokan paginya, Ratna berpura-pura semuanya normal. Dia minum teh manis dengan tenang, memuji pembantu karena rajin membantu. Tetapi tatapan yang dilontarkan kepada Sari adalah tatapan seseorang yang bersumpah membalas dendam dalam diam. Sari tahu dia telah menjadi sasaran baru. Beberapa saat kemudian, ketika membersihkan kamar ibu tiri itu, dia menyadari sesuatu yang aneh. Di laci meja rias, di antara parfum dan perhiasan, ada sebuah kotak kecil dari logam. Di dalamnya pil-pil yang sama yang Bunga bilang dia minum agar tidak merasa lapar. Sari mengepalkan tangannya dengan kuat. Sekarang dia punya petunjuk nyata. Tetapi sebelum sempat keluar dari kamar, dia mendengar suara di belakangnya. Mencari sesuatu? Dia membeku. Ratna berdiri di pintu, lengan terlipat, senyumnya lebih beracun dari sebelumnya. Sari menarik napas dalam, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Saya hanya sedang membersihkan, Bu. Di laci saya? Keheningan itu bagaikan vonis. Sari meletakkan kotak itu kembali, tanpa berkata apa-apa. Saya harap kamu tahu betul di mana tempatmu, kata Ratna, mendekat perlahan. Sari mempertahankan tatapannya dengan teguh. Saya tahu, dan tempat saya adalah melindungi mereka yang tidak bisa membela diri sendiri. Sesaat, keduanya berhadapan dalam konfrontasi murni. Tidak ada kata lagi yang terucap. Tetapi dalam tatapan itu, perang telah dimulai. Dan Sari tahu. Sekarang tinggal menunggu waktu hingga racun rumah itu berbalik arah. Hujan turun rintik-rintik di atas taman. Dan suara tetesan yang konstan tampak cocok dengan suasana di dalam rumah, dingin, berat, mencekik. Sari sudah berhari-hari tidak tidur nyenyak. Sejak konfrontasi dengan Ratna, udara di rumah mewah itu terasa beracun, bukan hanya karena kebohongan, tetapi karena ketakutan diam yang menggelayuti semua orang. Pagi itu, saat membersihkan dapur, dia mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Dia berbalik. Bunga dalam baju tidur, memegang boneka beruang yang sebelah matanya hilang. Aku haus, katanya pelan. Sari tersenyum berusaha menyembunyikan kekhawatiran. Kita ambil segelas susu ya? Gadis kecil itu mengangguk. Sari membuka kulkas, mengambil susu dan mulai menghangatkannya. Sambil menunggu, dia melihat sesuatu yang aneh di atas meja dapur. Sebuah botol kecil, transparan, berisi cairan agak kekuningan, tanpa label. Apa ini, Bunga? Mama baru pakai itu supaya susunya enak. Sari membeku. Baunya kuat, sedikit menyengat, jenis aroma yang seharusnya tidak ada dalam makanan. Ketika berbalik, Ratna sudah berdiri di pintu dapur, mengamati dalam diam. Ada masalah? Tanyanya dengan suara dingin. Tidak, Bu, jawab Sari, menyembunyikan botol di balik celemek. Cuma menghangatkan susu untuk anak ini. Biar saya yang menyajikan, kata Ratna, mendekat. Kamu bisa naik dan urus kamar-kamar. Sari berpura-pura setuju, tetapi saat keluar dia menunggu di lorong dan mengintip. Dia melihat Ratna menuangkan beberapa tetes dari botol itu ke dalam gelas dan mengaduknya dengan sendok. Lalu menyerahkan susu itu kepada gadis kecil itu dengan senyum palsu yang sama seperti biasa. Ini, sayang, minum semuanya ya. Supaya papa bangga. Bunga patuh seperti biasa, dalam diam. Sari merasakan jantungnya berdegup kencang. Sekarang dia yakin, tetapi dia butuh bukti. Bukti yang tidak bisa disangkal siapapun. Sore itu, saat Ratna pergi ke salon kecantikan, Sari masuk diam-diam ke dapur.
Dia mengambil botol itu dan menyembunyikannya di saku. Lalu menyimpan sampel susu dalam toples kecil dari kaca. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Ketika jam kerjanya selesai, dia keluar dari rumah mewah itu dan pergi ke kampung sebelah, tempat tinggal Pak Sudirman, seorang apoteker pensiunan yang dikenal suka membantu warga sekitar. Selamat sore, Pak Sudirman. Maaf datang tiba-tiba begini, tapi saya butuh bantuan Bapak. Pria tua itu menerimanya dengan ramah. Tentu, Nak, ada apa? Sari meletakkan botol itu di atas meja. Bapak bisa kasih tahu apa isi di dalam ini? Pria itu mengambil botol, mencium baunya, dan mengerutkan dahi. Sepertinya penghambat nafsu makan, tapi ada sesuatu yang lain tercampur. Dia meneteskan beberapa tetes ke atas kaca, menganalisisnya dengan kaca pembesar kecil. Ini zat dengan penggunaan terkontrol. Dosis kecil tidak membunuh, tapi menyebabkan mual, penurunan berat badan, dan kelemahan. Sari menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Ya Allah, dia memberikan ini kepada seorang anak. Pria itu mendongak. Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Seorang ibu tiri, jawabnya dengan mata berkaca-kaca. Dan ayah anak itu tidak curiga sama sekali. Pak Sudirman menggelengkan kepala dengan marah. Ini kejahatan, Nak. Kamu harus melaporkan. Saya tahu, tapi saya perlu memastikan sebelum bertindak. Dia menulis sesuatu di selembar kertas. Bawa ini. Ini nama senyawanya. Kalau kamu tunjukkan ke dokter, dia akan mengkonfirmasi. Sari berterima kasih dan keluar dengan tubuh gemetar. Hujan semakin deras dan angin dingin menerpa wajahnya. Tetapi dingin di dalam dirinya datang dari tempat lain, dari rasa takut. Dia tahu Ratna tidak akan tinggal diam jika mencurigai sesuatu. Keesokan harinya, Sari kembali ke rumah mewah itu, berpura-pura normal. Ratna, dengan suasana hati yang tidak stabil, tampak semakin waspada. Aku merasa aneh kamu keluar kemarin, komentarnya saat sarapan. Biasanya kamu tepat waktu pulangnya? Sari mempertahankan senyumnya. Saya perlu beli sabun pel dan pembersih baru. Stoknya habis. Oh ya? Tanya Ratna dengan tatapan tajam. Beruntungnya kamu. Keheningan yang menyusul hampir bisa diraba. Hendra datang sesaat kemudian, memecah ketegangan. Selamat pagi, cantik-cantikku. Pria itu masih percaya dia hidup dalam rumah tangga yang bahagia. Dia mencium pipi istrinya dan membelai rambut putrinya. Sudah makan yang baik kan, sayangku? Bunga tersenyum tanpa menjawab. Sari mengalihkan pandangan, menahan air mata. Ketidakadilan sandiwara itu menggerogotinya. Saat makan siang, adegan yang akan mengubah segalanya terjadi. Ratna, seperti biasa, menyajikan segelas susu untuk gadis kecil itu. Sari mengamati dengan diam-diam, sambil menata meja. Bunga memegang gelas itu, tetapi tampak ragu. Minum, sayang, desak Ratna. Papa lagi melihat. Hendra tersenyum tanpa menyadari apapun. Tetapi ketika Ratna berdiri untuk menjawab telepon, Sari melihat kesempatan, menghampiri Bunga dan berbisik, jangan diminum. Pura-pura saja. Gadis kecil itu patuh, menempelkan gelas di bibir, berpura-pura menelan. Lalu, sementara Ratna teralihkan, Sari menukar gelas itu dengan gelas yang sama yang sudah disiapkannya sebelumnya, berisi susu murni. Ketika Ratna kembali, gadis kecil itu mengusap bibirnya dan tersenyum. Sudah, aku minum semuanya. Ibu tiri itu tersenyum puas. Lihat kan, sayang? Dia sudah belajar. Hendra berdiri dan mencium dahi putrinya dengan lega. Tetapi Sari menatap gelas yang telah ditukar dan merasakan simpul di tenggorokan.
Dalam campuran itu ada lebih dari sekadar obat, ada kekejaman. Begitu mendapat kesempatan, dia memasukkan gelas kosong ke dalam kantong dan menyembunyikannya di gudang dapur. Nanti dia akan membawanya ke apoteker yang sama untuk dianalisis. Tetapi Ratna tampak curiga sepanjang sore, mengikuti Sari dengan tatapannya di sepanjang lorong. "Kamu kelihatan capek," katanya di akhir hari. "Mungkin perlu istirahat." "Sedikit, iya," jawab Sari. "Kalau begitu ambil libur besok," tambah Ratna dengan nada yang bukan undangan, melainkan perintah. Sari mengerti. Dia sedang disingkirkan. Malam itu, dia menyiapkan barang-barangnya dalam diam. Menyimpan toples berisi susu dan catatan dari apoteker. Sebelum tidur, dia mampir ke kamar gadis kecil itu. Bunga masih terjaga. "Kamu mau pergi?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. "Cuma sehari, sayangku. Tapi aku akan kembali ya." Gadis kecil itu menggenggam tangannya. "Janji?" "Janji," jawab Sari dengan senyum sedih. "Dan kalau aku kembali, tidak ada yang akan menyakitimu lagi." Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, dia meninggalkan rumah mewah itu dengan hati yang berat. Dia langsung pergi ke rumah Pak Sudirman, yang mengkonfirmasi hal terburuk. Senyawa yang sama dengan botol sebelumnya, hanya di sini dalam jumlah yang lebih banyak. Sari duduk tanpa tenaga. Jadi dia meningkatkan dosisnya. "Kamu harus bertindak, Nak," kata pria tua itu dengan tegas. "Ini percobaan peracunan." Sari menatap toples di tangannya. Dia tahu dia punya bukti. Dia juga tahu jika kembali ke rumah itu dia akan menghadapi risiko. Tetapi ada seorang gadis kecil di dalam sana, sendirian. Dan sebesar apapun rasa takutnya, ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih besar lagi. Keyakinan bahwa dia harus berjuang. Malam itu, dia akan kembali ke rumah mewah itu. Dan tidak ada apapun, bukan rasa takut, bukan kekuasaan, bukan uang, yang bisa menghalangi kebenaran untuk terungkap. Angin malam berhembus dingin ketika Sari turun dari angkot. Rumah mewah itu menjulang megah di kejauhan, diterangi lampu-lampu hangat yang tampak menipu, seolah menyembunyikan di balik cahayanya sebuah neraka dalam keheningan. Dia menekan tasnya ke dada. Di dalamnya ada bukti-bukti, botol, gelas, dan hasil analisis dari apoteker. Setiap langkah menuju rumah itu adalah langkah melawan ketakutan. Di dalam, semuanya seperti biasa. Lantai yang sempurna, parfum mahal, suara piano yang samar dari kejauhan, tetapi suasananya seperti sesuatu yang siap meledak. Sari disambut oleh Ratna, yang menuruni tangga perlahan, berpakaian serba putih, jenis kemurnian yang hanya ada pada orang yang ingin menyamarkan kesalahan. "Wah, pahlawan kita kembali lebih awal," katanya dengan senyum beracun. "Saya perlu melihat anak itu," jawabnya tegas. "Dia baik-baik saja." "Dia baik-baik saja," bohong Ratna. "Sedang tidur. Dan kamu seharusnya tidak di sini." "Saya tidak bisa." Sari menarik napas dalam. "Saya punya sesuatu untuk ditunjukkan kepada suami ibu." Senyum Ratna menghilang. "Kamu sudah gila, perempuan?" "Tidak." "Tapi ada orang di sini yang gila?" "Ya." Sebelum Ratna bisa menjawab, Hendra muncul di atas tangga dengan ekspresi terkejut. "Sari, ada apa ini?" Pembantu itu berbalik menghadapnya, tangan gemetar. "Pak Hendra, saya perlu bicara dengan Bapak." "Ini tentang anak Bapak." Pria itu mengerutkan dahi, menuruni tangga perlahan. "Ada apa dengan Bunga?" "Semuanya," jawabnya. "Dengarkan semua yang selama ini tidak pernah Bapak sadari." Ratna menyilangkan lengan, memaksakan tawa mengejek. Dia mengigau.
Sudah saya bilang perempuan ini tidak bisa dipercaya. Kalau begitu, dengarkan saya dulu, desak Sari, menatap Hendra. Setelah itu Bapak yang memutuskan siapa yang dipercaya. Dia membuka tas, mengeluarkan botol dan amplop kecil. Ini yang dimasukkan ke dalam susu anak Bapak. Hendra menatap bingung. Apa maksudmu? Senyawa kimia yang digunakan untuk menghilangkan nafsu makan, jelasnya. Saya membawa sampel untuk dianalisis. Semuanya ada di sini. Dia menyerahkan kertas-kertas itu. Hendra membaca. Tatapannya bergantian antara tulisan dan wajah istrinya. Ratna. Apa artinya ini? Dia tertawa gugup. Sayangku, tolong, ini tidak masuk akal. Perempuan ini mau memisahkan kita. Sari tetap teguh. Saya melihat ibu memasukkan cairan itu ke dalam gelas 2 kali, dan anak itu sudah membenarkan. Nada suara Ratna berubah. Kemanisan itu lenyap. Kamu menuduhku apa, pembantu kecil? Meracuni seorang anak, jawab Sari tanpa ragu. Keheningan yang menyusul begitu pekat. Hendra menjatuhkan kertas-kertas di atas meja, wajahnya pucat. Ratna, apa ini benar? Dia mendekatinya, berusaha mempertahankan sikapnya. Aku hanya ingin membantu. Anak itu semakin gemuk, sedih. Aku pikir itu yang terbaik. Sari merasakan hatinya tercubit. Wanita itu bahkan tidak lagi menyembunyikan kekejamannya. Yang terbaik, ulangnya marah. Membuat seorang anak menjadi tubuh yang sakit adalah yang terbaik? Membuatnya percaya bahwa makan itu salah? Ratna berbalik dengan murka. Kamu tidak mengerti apa-apa. Hendra butuh ketenangan. Anak itu hanya membawa kenangan tentang istri yang sudah meninggal. Aku hanya ingin, suaranya tercekat. Ingin dia sempurna. Hendra mundur selangkah, terguncang. Sempurna. Ya Tuhan, apa yang sudah kamu lakukan? Teriakan bunga bergema dari puncak tangga. Semua menoleh. Gadis kecil itu berdiri di sana, mendengar semuanya. Jadi ini sebabnya aku selalu sakit ya, Mama baru? Suaranya lemah, tetapi menusuk. Ratna memucat. Bunga, tidak, bukan seperti yang kamu pikir. Gadis kecil itu menuruni anak tangga perlahan dengan air mata di mata. Kamu bilang itu obat supaya aku cantik, tapi aku cuma merasa sakit terus. Sari berlari menghampirinya, membantunya turun. Tenang, sayang. Semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Hendra menatap istrinya tidak percaya. Aku mempercayaimu. Aku meninggalkan anakku dalam perawatanmu. Aku melakukannya karena cinta, teriak Ratna, putus asa. Semua ini demi kamu. Cinta? Jawabnya dengan suara pecah. Cinta tidak menghancurkan seorang anak. Cinta tidak berbohong. Tangis bunga memenuhi ruangan. Sari memeluknya sementara Hendra menelepon polisi dengan tangan gemetar. Ratna mencoba mendekat. Hendra, tolong, jangan bicara padaku, potongnya. Kamu akan bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan. Lampu-lampu pintu masuk menerangi lorong ketika sirine mobil polisi mendekat. Ratna dibawa pergi masih dengan mata berkaca-kaca dan wajah terkejut. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu sunyi. Tetapi keheningan yang berbeda, keheningan dari kebenaran yang akhirnya terungkap. Beberapa saat kemudian, Hendra duduk di sofa dengan bunga tertidur di pangkuannya. Tatapan kosong, wajah hancur. Sari mendekat dalam diam. Seharusnya aku menyadarinya, bisiknya. Aku begitu buta karena takut kehilangan perempuan lagi sehingga hampir kehilangan anakku. Sari meletakkan tangannya di bahunya.
Bapak bukan satu-satunya yang tertipu. Orang seperti itu pandai berpura-pura. Dan kalau kamu tidak melihat, dia berhenti, menelan ludah. Kalau kamu tidak punya keberanian untuk bicara. Sari menatap gadis kecil yang tertidur. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang punya hati nurani. Hendra mengangkat tatapannya dengan air mata tertahan. Bukan. Kamu melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang punya hati. Keesokan paginya, rumah mewah itu terasa berbeda. Jendela-jendela terbuka, udara terasa ringan, dan aroma kopi segar memenuhi ruangan. Sari menyiapkan sarapan dan Hendra menuruni tangga dengan putrinya dalam gendongan. Tidur nyenyak, sayangku? Tanyanya. Nyenyak, jawab Bunga dengan suara mengantuk. Aku bermimpi mama baru tidak lagi mengatur hidupku. Sari tersenyum. Kalau begitu itu mimpi yang indah. Hendra menatapnya. Dan nyata. Keheningan yang menyusul bukan keheningan kepedihan, melainkan rasa syukur. Gadis kecil itu tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dan rumah yang dulu dipenuhi bayangan, akhirnya seolah bisa bernapas kembali. Hari-hari berikutnya adalah hari keheningan dan awal yang baru. Polisi membawa Ratna dan berita itu menyebar diam-diam melewati pagar-pagar tinggi tetangga. Tetapi di dalam rumah mewah itu, skandal bukanlah yang menyakitkan. Yang menyakitkan adalah kekosongan, gema kebohongan yang selama ini memakan cinta seorang anak. Bunga tidur di kamar ibunya yang sesungguhnya untuk pertama kalinya sejak kepergiannya. Kamar yang dulu terkunci, kini terbuka. Tirai membiarkan sinar matahari masuk dan aroma lembut bunga melati kembali memenuhi udara. Hendra masuk perlahan, mengamati putrinya, dia tidur dengan tenang, memeluk boneka beruang tua dengan senyum tipis. Sesaat, dia berlutut di samping tempat tidur, membelai rambut gadis kecil itu dengan jari-jarinya. Maafkan papa, sayangku, bisiknya dengan suara yang tercekat. Papa seharusnya melindungimu. Sari berdiri di pintu, mendengar kata-kata itu dan merasakan dadanya sesak. Pria yang selalu tampak begitu jauh dan kuat itu, kini menangis sebagai seorang ayah yang akhirnya melihat apa yang benar-benar penting. Selama minggu-minggu berikutnya, rumah itu mulai berubah. Para dokter mengunjungi Bunga secara rutin dan dia membaik setiap hari. Berat badannya kembali sedikit demi sedikit dan lingkaran hitam di bawah matanya menghilang. Tetapi yang paling menarik perhatian bukan penampilannya, melainkan cahaya di matanya. Gadis kecil itu kembali tertawa, kembali bermain, dan ketika duduk di meja makan dia tidak lagi gemetar di depan piringnya. Sari selalu memastikan untuk makan siang bersamanya. Dia mengubah setiap waktu makan menjadi momen kebahagiaan. Lihat, Bunga, makanan itu seperti pelukan, memberi makan tubuh dan jiwa. Gadis kecil itu tersenyum, mengulangi kalimat itu seperti sebuah mantra. Hendra mengamati dari kejauhan, dalam diam, berusaha memahami bagaimana perempuan sederhana itu bisa melakukan apa yang dia, dengan semua uang di dunia, tidak mampu lakukan, mengembalikan kehidupan kepada putrinya. Suatu sore, matahari masuk melalui jendela-jendela besar ruang tamu ketika Hendra memanggil Sari. Saya ingin bicara denganmu, katanya dengan nada tenang. Dia mendekat, mengeringkan tangannya di celemek. Tentu, Pak Hendra. Jangan panggil Bapak lagi, jawabnya sambil tersenyum tipis. Setelah apa yang kamu lakukan untukku, sepertinya kamu sudah bisa memanggilku Hendra saja. Sari tersipu malu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Bukan, potongnya. Kamu menyelamatkan anakku, dan entah bagaimana, menyelamatkanku juga. Dia berjalan ke piano di sudut ruangan dan mengusap tuts-tuts yang tertutup debu. Piano ini milik istriku. Setelah dia meninggal, aku tidak pernah lagi membiarkan siapapun memainkannya, tapi kurasa sudah waktunya musik kembali ke rumah ini. Sari tersenyum dengan mata berkaca-kaca.
Dan musik itu sudah kembali. Hendra berkata sambil menatap ke lantai atas. Kembali dalam tawa putrimu. Keheningan di antara mereka terasa ringan, indah, jenis keheningan yang berbicara. Di hari-hari berikutnya, Hendra mulai ikut terlibat dalam segalanya. Dia sarapan bersama putrinya, membantu pekerjaan sekolah, tertawa mendengar cerita-cerita yang Sari sampaikan. Rumah mewah itu berhenti menjadi rumah yang dingin dan berubah menjadi sebuah rumah yang hangat. Bunga berlari di lorong-lorong, bermain di taman, dan setiap malam meminta Sari menceritakan kisah sebelum tidur. Suatu malam, sebelum tertidur, gadis kecil itu menggenggam tangan pembantu itu dan berkata, "Tante Sari, kalau aku besar nanti, aku mau jadi seperti kamu." Sari tersenyum terharu. "Seperti aku?" "Iya, aku mau merawat orang-orang juga." Kalimat itu terus bergema di dalam dirinya lama setelah gadis kecil itu tertidur. Itu adalah jenis cinta yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan tampak tenang, tetapi ada satu hal yang masih perlu terjadi. Hendra meminta Sari untuk menemaninya bersama Bunga di suatu sore yang istimewa. "Aku ingin menunjukkan sesuatu," katanya, membimbing keduanya ke taman belakang. Tempat itu indah, penuh bunga dan sebuah pohon besar di tengahnya. Di sana, Hendra telah memerintahkan untuk membangun sebuah bangku batu kecil. Di tengahnya, sebuah plakat emas bertuliskan, "Untuk mereka yang punya keberanian melihat yang tak terlihat." Sari membacanya dalam diam, matanya berkaca-kaca. "Ini untukmu," kata Hendra, "untuk semua yang sudah kamu lakukan dan karena kamu melihat apa yang tidak mau dilihat orang lain." Dia tersenyum terharu. "Saya hanya tidak bisa menutup mata." Hendra mengangguk. "Dan karena itulah anakku masih hidup." Bunga duduk di antara mereka berdua dan menggenggam tangan keduanya. "Sekarang kita keluarga kan?" Hendra dan Sari saling berpandangan. "Iya, sayangku," jawabnya dengan senyum tulus. Seiring waktu, luka-luka itu sembuh. Bunga tumbuh sehat dan Sari terus tinggal bersama mereka, bukan lagi sebagai pembantu, tetapi sebagai bagian dari keluarga. Rumah yang dulu menjadi panggung penderitaan, kini dipenuhi suara-suara, tawa, dan aroma kue bolu yang keluar dari dapur. Dan setiap kali matahari menembus jendela, menyinari foto lama mendiang istri Hendra, pria itu tersenyum dengan damai, bukan karena dia melupakan masa lalu, tetapi karena akhirnya dia belajar untuk hidup di masa kini. Dan begitulah, seorang pembantu rumah tangga yang sederhana melihat apa yang tidak mau dilihat orang lain. Sementara kemewahan menyembunyikan racun dan keheningan menyamarkan rasa sakit, Sari memilih untuk melakukan apa yang sedikit orang berani lakukan, bertindak. Karena terkadang kejahatan tidak datang dengan berteriak, ia datang sambil tersenyum, memakai parfum mahal, dan melukai dalam diam. Tetapi kebenaran tidak akan diam selamanya. Ia menunggu seseorang yang punya keberanian untuk membebaskannya. Sari tidak punya ijazah tinggi dan tidak punya kekuasaan, tetapi dia memiliki apa yang tidak bisa dibeli oleh harta manapun, hati yang adil. Dan karena dia, seorang anak bisa hidup dan seorang ayah belajar bahwa cinta sejati bukan cinta yang melindungi penampilan, melainkan cinta yang menghadapi apa yang salah. Karena kejahatan bisa menipu mata, tetapi tidak pernah bisa menipu hati seseorang yang melihat dengan cinta. Dan kamu, jika berada di posisi Sari, apakah kamu punya keberanian menghadapi segalanya untuk menyelamatkan sebuah nyawa? Jika kamu melihat ketidakadilan dari dekat, apakah kamu berani berbicara atau berpura-pura tidak mendengar? Ceritakan di kolom komentar. Sekalian ceritakan juga dari kota mana kamu menonton kami. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan like, bagikan kepada seseorang yang perlu mendengarnya hari ini, dan berlangganan supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.